Satu revisi apa yang membuat skateboarding yang tadinya hanya sekedar permainan, lalu kemudian menjadi olahraga yang diakui saat ini? Ya, sebenarnya sih olahraga ini dari dulu emang udah menarik ya. Jadi selama ini orang cuma mikir skateboard itu adalah hobi aja. Ternyata nggak, skateboard itu nggak cuma hobi. Karena dia bisa ngelahirin prestasi dan akhirnya sekarang bisa dibilang jadi profesi sendiri. Sekarang banyak banget orang yang udah bisa hidup dari skateboard juga. Ya. Sebenarnya apa yang dibutuhin skateboarder untuk mereka berkembang? Untuk berkembang sih sebenarnya kita lebih butuh fasilitas. Karena jujur di Indonesia dengan banyaknya skater yang ada, fasilitasnya masih minim. Ditambah juga dukungan pemerintah dalam kita kompetisi untuk internasional juga masih kurang. Oke, belakangan ini Gubernur DKI Jakarta kita tahu Anies Baswedan menyediakan beberapa tempat yang memang khusus untuk bermain skateboard begitu. Apakah itu kurang bentuk perhatian dari pemerintah mungkin? Sebenarnya sih kalau misalkan dibilang dibikinin skatepark, kita terima kasih banget sama pemerintah. Cuman seringkali pemerintah kalau bikin skatepark untuk kita itu salah ukuran. Jadi salah bentuk lah bisa dibilang. Karena menurut saya banyak banget begitu mereka membuat tempat bermain untuk skateboard, tapi nggak mengajak komunitasnya. Jadi ibarat kalau bikin lapangan bola, tapi nggak nanya orang yang main bola. Akhirnya yang sekarang banyak skater yang ada di Jakarta itu berantakan banget sih. Walaupun bisa dimainin sih. Oke, kalau saat ini apa yang sudah dilakukan pemerintah dan mungkin apa yang belum dilakukan? Yang sudah dilakukan sih sejauh ini lumayan dari segi fasilitas sudah mulai membangun skatepark yang tadi saya bilang walaupun ada beberapa yang masih nggak proper untuk dicoba. Terus juga pemerintah juga mulai sedikit aware dengan anak-anak skate yang udah mulai PON ada skateboardnya, kemudian kemarin Asian Games dan SEA Games juga skateboard terlibat di situ. Cuman sayangnya kita sekarang masih belum ada organisasi pengurus besarnya belum ada. Federasi skateboard gitu skateboardnya belum ada. Jadi sekarang kita masih nyambung dengan sepatu roda. Dengan medali yang diciptakan ataupun diraih pada SEA Games kemarin begitu. Ya. Apakah ini bukan sebuah bukti bahwa skateboard harus saatnya sudah punya federasi? Ya, betul sih. Itu yang emang dari anak-anak komunitas juga pengen. Seharusnya kita udah bisa mandiri dengan kita bisa menyumbang medali dari Asian Games dan SEA Games. Cuman sejauh ini kayak kita masih belum bisa dilepasin karena masih ada yang pegang dari sepatu rodanya juga. Jadi kita masih di bawah mereka yang di mana akhirnya untuk ngomongin dari segi pembibitan, fasilitas dan lain-lain kita akhirnya terbagi. Karena kan sepatu roda dengan skateboard jelas-jelas dua hal yang olahraga yang beda nih. Kalau misalkan dijadiin satu agak bingung tuh pembagiannya. Kalau generasi atletnya sendiri seperti apa kalau di skateboard? Generasi atlet sejauh ini sih kalau saya lihat untuk 3 tahun terakhir makin bagus karena mungkin kita terbiasa dengan mandirinya, akhirnya kita belajar sendiri segala macamnya karena sejauh ini mungkin kita berharap ada dukungan tapi kurang dukungan, malah anak-anak malah mainnya skillnya malah tambah bagus. Tanpa pelatihan atau tanpa pendampingan khusus ya, Iya. sebenarnya memang itu yang diperlukan padahal ya. Iya, jadi kalau saya lihat kita tuh sering kali kalau misalkan begitu ada acara-acara internasional ya kayak kemarin Asian Games, SEA Games, baru kita sibuk untuk melakukan pelatihan nasional. Ayo pelatnas segala macam. Terlalu terburu-buru menurut saya. Harusnya begitu kita ngomongin kalau negara lain ya, dia untuk menghadapi Asian Games atau SEA Games mungkin udah latihan 4 tahun atau 5 tahun sebelumnya. Sedangkan kita hitungan bulan gitu, mungkin 3 bulan baru latihan. Kan aneh banget. Dan menurut saya dengan waktu yang 3 bulan aja anak-anak bisa mendapatkan medali, gimana kalau kita perpanjang? Kalau perkembangan komunitas skateboard sendiri di Indonesia gimana sih? Perkembangan skateboard Indonesia jujur untuk 3 tahun terakhir ini maju pesat. Saya bisa bilang hampir setiap daerah itu ada skateboardersnya. Dan kebetulan saya juga sering banget untuk roadshow kan, jadi kayak banyak banget justru kota-kota kecil yang dulunya nggak main skateboard, sekarang malah main skateboard. Terus juga di daerah-daerah juga sekarang udah mulai banyak skatepark yang justru kerjasamanya justru nggak sama pemerintah. Jadi ada yang bangun dari dana pribadi atau dari sponsor mungkin ya. Tapi kayak kemarin terakhir saya ke Cirebon aja, di daerah Cirebon ada skatepark. Yang menurut saya dia juga bukan kota yang mungkin kayak Jogja, Jakarta udah biasa gitu ya. Pas ke daerah-daerah dia ada skatepark. Jadi menurut saya sih udah makin pesat, makin maju. Terus kemudian dengan adanya skatepark ini semakin membantu, seberapa besar membantu? Ya dengan adanya skatepark sih jujur membantu banget sih. Kalau saya kebetulan sering banget kita ngadain survei
di Hari Skateboard Sedunia tanggal 21 Juni. Itu biasanya kita kalau misalkan kita gabungin seluruh Indonesia bikin acara itu sekitar 37.000 sampai 40.000 orang yang main skate. Itu untuk skateboarders aktifnya. Tapi sejauh ini kayaknya tahun ini akan lebih beramai lagi nih, mungkin lebih dari 40.000 yang main. Kalau peran komunitas dalam menelurkan para atletnya, kita tahu atlet SEA Games yang meraih perunggu di belakang ini, seberapa besar peran? Sebenarnya sih kalau dulu kan kita banyak juga ya ikut pertandingan di luar. Anak-anak ini sering juga ikut pertandingan di luar, cuman karena nggak ada coverage dari pemerintah, jadi kurang tahu gitu orang-orang di Indonesianya. Dan sekarang begitu mereka menang Asian Games, menang SEA Games, justru banyak banget anak-anak yang mulai sekarang jadi main skate juga di daerah karena udah ngelihat kayak oh ternyata skateboard ini bisa masuk jalur prestasi. Kalau dulu kan kita lihat kayak ya menang lomba udah. Tapi kemarin kayak mereka Asian Games dapat bonus dari negara, ada yang dapat rumah. Jadi udah lumayan dapat support sih. Bagaimana cara menjaga antar komunitas ini saling berkomunikasi se-Indonesia? Kalau dulu tuh kita masih banyak banget, kita punya media skate, ada media skate, tapi berkembangnya waktu media skate akhirnya hilang, akhirnya sekarang kita gunainnya ya sosial media sendiri. Jadi kita bikin kayak misalkan di Cirebon ada Cirebon Skateboarders, di Jogja juga ada, jadi setiap daerah bikin medianya sendiri. Jadi cakupannya antar kota. Antar kota. Kalau antar Indonesia, pernah ada suatu pertemuan untuk menjaga hubungan antar komunitas skate di Indonesia? Sebenarnya sih kalau untuk hubungan untuk sesama seluruh Indonesia gitu ya, kita biasanya tuh lebih ke pertandingan sih. Di saat ada pertandingan nasional, biasanya per daerah tuh datang perwakilannya. Nah di situ yang kita saling kayak ngobrol tentang skateboard untuk daerahnya masing-masing.